yang telah menjadi suri tauladan bagi kita dan amat sangat kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat, dan semoga kita semua dianggap sebagai umat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai umat muslim ada pilar-pilar yang harus kita percaya dan kita imani. Pilar-pilar itu berjumlah 6 atau yang biasa disebut dengan arkanul iman atau rukun iman. Di antara rukun iman yang terpenting adalah rukun iman yang terakhir, yaitu beriman kepada qadha dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang biasa disebut dengan takdir, takdir baik maupun takdir yang buruk. Berkaitan dengan takdir, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Yang dimaksud dengan ukuran tertentu adalah ukuran atau takdir yang telah ditentukan sebagaimana Allah menghendaki dan sebagaimana Allah inginkan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada beberapa polemik atau masalah yang muncul di sebagian orang, terkhusus anak muda milenial zaman sekarang. Polemik tersebut adalah kegagalan memahami Tuhan dan hubungannya terhadap manusia, khususnya dengan diri mereka sendiri. Misalnya, ketika ada seorang muslim yang tertimpa musibah atau nasib buruk, maka dia akan marah kepada Tuhan, kemudian menyalahkan Islam, dan yang paling serius, na'udzubillah, sampai meninggalkan agama ini. Bahkan di dalam buku Minhaj karya Dr. Hamid Fahmi Zarkashi, ada sebuah blog dari seorang yang terjangkit paham ateisme atau paham yang tidak percaya dengan Tuhan. Blog itu berjudul "Kepadanya Kami Menolak Berserah Diri". Mereka menulis bahwa keputusan mereka untuk mengucapkan selamat tinggal pada Tuhan bermula pada rasa kecewa yang muncul terhadap Tuhan ketika mereka masih percaya. Doa-doa yang mereka panjatkan tidak terjawab, berkebalikan dengan apa yang mereka percayai selama ini, bahwa Tuhan bersama orang-orang yang tertindas dan sengsara. Apa yang tertulis pada blog tersebut adalah suatu bentuk kegagalan dalam memahami bagaimana konsep agama, khususnya konsep memahami Tuhan itu sendiri. Mereka mengharapkan Tuhan seperti manusia yang harus mengikuti segala kemauannya, sementara mereka tidak sedikit pun memahami apa yang dimau oleh Tuhan. Mereka kecewa karena doa-doanya tidak dijawab oleh Tuhan, tapi mereka tidak mengerti sama sekali bagaimana adab-adab dan nalarnya agar doa itu bisa terjawab. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, solusi agar kita tidak seperti kasus tersebut adalah kita harus memantapkan diri kita harus memantapkan iman dan kepercayaan kita kepada rukun iman yang keenam, yaitu percaya kepada takdir baik maupun takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mendapat takdir yang baik, kita harus banyak bersyukur dan memuji Allah dengan pujian-pujian yang indah. Begitupun ketika kita mendapat takdir yang buruk, hendaknya kita bersabar terhadap ujian dari Allah. Kemudian hendaknya kita harus ridho dengan qadha yang diturunkan dari Allah. Bahkan Allah sangat tegas dalam menyampaikan masalah ini kepada hambanya, seperti dalam hadis Rasulullah SAW, "Man lam yardha bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyakhudh rabban siwai wal yakhruj min tahti ardi wassamai." Atau yang artinya, barang siapa yang tidak ridho dengan qada'ku dan tidak sabar terhadap ujian dariku,
maka carilah Tuhan selain aku.